Topiknya Bang 70 boleh nggak? Topiknya begini ya. Nanti Ustaz Tata jawab aja lah, kan Ustaz lain. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Bang? Membunuh orang tidak bersalah, ya nggak boleh Bang. Nggak boleh, baik. Makasih. Menurut Anda ini Bang ya, nanti dijelaskan. Yesua Amasia, Yesus itu Bang. Yesus itu menurut Anda punya salah nggak Bang? Enggak, tapi mungkin bisa bersalah. Oh, Yesus bisa bersalah, bisa enggak gitu? Ya bisa, mungkin bisa. Itulah sebabnya dia dibunuh di tiang salib. Menurut iman Anda? Nah, yang menyebabkan bukan itu. Yang menyebabkan dia dibunuh apa Bang? Manusia ingin membunuh. Berarti melanggar perintah Tuhan untuk pembunuhan itu. Ya, manusia yang ingin menentang yang ilahi, itulah yang menginginkan kematian Yesus. Berarti melanggar perintah Tuhan ya Bang ya, pembunuhan itu. Manusia yang menentang, ya. Iya, melanggar perintah Tuhan pembunuhannya. Iya, yang membunuh manusia yang ingin menentang keinginan Tuhan. Iya, artinya pembunuhan Yesua Mesia di tiang salib menurut iman Anda itu melanggar perintah Tuhan, kan itu intinya Bang. Manusia yang ingin menentang perintah Tuhan, itu Iya. yang ingin membunuh Yesus. Ya, oke, saya permudah. Pelaku pembunuhan, nih dengerin, para pelaku yang terlibat membunuh Yesus di tiang salib melanggar perintah Tuhan, betul? Ya, Oke. Terus kenapa Anda imani pelanggaran itu, Bang? siapa yang melanggar kira-kira Bang? Saya ulang ya. Makanya aku kan udah jelaskan sama Bang, manusia yang ingin menentang keinginan ilahi dengan membunuh, itulah yang melanggar, Ya. yang ingin menyalibkan Yesus. Ya, sebelum saya ya, jadi Anda mengimani nggak pembunuhan Yesus di tiang salib? Mengimani gimana? Mengimani itu maksudnya? Anda percaya nggak pembunuhan itu, Bang? Ya iya, percaya. Ya, percaya. Berarti kepercayaan Anda berlandaskan atas pelaku pelanggaran perintah Tuhan, betul? Pelaku pelanggaran. Justru itu kan orang yang menentang yang melakukan itu. Orang yang menentang, orang yang menentang keinginan ilahi, aturan ilahi, itu orang yang membunuh. Iya Bang, masa diulang lagi sih? Ya, masa Abang nggak paham di situ? Ya, saya ulang ya Bang ya. Pelaku pembunuhan Yesus di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan. Deal kita di sini ya Bang ya. Iya, pelakunya yang melanggar. Iya, pelakunya yang melanggar. Artinya pelaku itu di luar keinginan ilahi. Iya, pelaku ya. Iya. Pelakunya itu melanggar, Bang. Iya, paham pelaku. kita. Oke. Nah, pembunuhan ini, pelaku pembunuhan ini melanggar. Kan gitu ya, Bang ya. Nah, Anda imani nggak bahwa ada pembunuh? Sebentar dulu Bang. Pelakunya Ya kan belum selesai. Iya kan belum selesai Bang. Makanya belum selesai. Iya, dengerin dulu, saya belum selesai. Yang dikorbankan, yang menjadi korban, paham itu dua sisi. Iya paham saya, paham. Makanya saya ini mau bicara. Ayo, lanjut. Jadi cuma abang yang bisa dipotong. Kalau gurunda-gurunda di sini kan nggak bisa dipotong gitu. Iya nggak apa-apa. Ya, dengarkan. Ya. Yang membunuh itu melanggar perintah Tuhan. Apakah Anda percaya Yesus mati di tiang salib? Ya. Apakah kepercayaan itu kontribusi orang melanggar perintah Tuhan? Percaya kepada yang dimatikan, bukan yang mematikan. Masa abang nggak paham sampai situ? Iya percaya. Kalau abang ini. Anda percaya korban kepada yang dikorbankan. Iya paham. Itu kan dua sisi. Makanya kan sebelum selesai ngomong lupa. Kepada pelaku, bukan yang dipersekusi. Masa nggak paham dangkalnya bang ini ya? Iya nggak apa-apa bang, saya dangkal. Makanya saya kan belum selesai ngomong, lo potong lagi bang. Ya nggak apa-apa, bang kan boleh dipotong, yang nggak boleh. Nah sekarang boleh nggak saya ngomong supaya kau paham? Gantian, boleh nggak bang? Izin nih bang. Aja bang, karena abang kan tadi statement abang boleh dipotong, makanya potong terus. Lanjut bang. Ya makasih bang. Kesimpulan. Kok kesimpulan?
Langsung kesimpulan. Gantian ya Bang ya. Kesimpulan. Gantian ya boleh ya. Jadi pembunuhan Yesus itu, para pelakunya itu melanggar perintah Tuhan. Satu, Yesus adalah korban pembunuhan atas kontribusi orang melanggar perintah Tuhan. Anda mengimani Yesus sebagai korban pembunuhan. Artinya iman Anda itu karena ada korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang melanggar perintah Tuhan. Itu bahasa Indonesia Bang. Terlaluan kalau nggak ngerti, silakan. Makanya jangan abang mengimani pelakunya bang. Siapa? Abang jangan lebih condong kepada Diputer pelakunya. lagi kan? Diputer lagi. Diputer Iya, lagi. makanya gini. Diputer lagi. Izin Iya, iya. nengahi nih, izin nengahi. Aduh, diputer terus. Ya, jadi begini Bang 70, yang dimaksud Bang Handi ini adalah konsep penebusan dosa itu dibangun di atas pembunuhan berencana. Gitu maksudnya Bang. Iya, kenapa kalian lebih condong kepada pelaku, bukan kepada yang korban? Kenapa kalian lebih condong kepada orang yang mengorbankan orang lain? Lebih sepakat ke arah situ, tidak mengarah kepada orang yang dikorbankan. Mengorbankan dirinya untuk orang lain, mungkin itu lebih baik. Kenapa kalian lebih condong orang yang menghabisi nyawa orang lain? Gitu, Terus Pak. kenapa Anda Jadi melupakan pertanyaan besar. kenapa Anda tidak mau membahas pelakunya? Kenapa? Untuk apa dibahas pelaku? Karena itu tidak sesuai keinginan yang ilahi. Dari tadi Kalau bicara tidak ada Allah. pelaku, kalau tidak ada Kita lebih pelaku, condong kepada kalau orang tidak yang ada melanggar pelaku, keinginan ilahi. kalau tidak ada pelaku, tidak ada korban. Dua-duanya harus dibahas. Pelakunya ini jasanya adalah membunuh Tuhanmu. Tuhanmu menjadi korban. Dengan matinya Tuhanmu, kau jadikan penebusan dosa. Dua-duanya dong dibahas. Begitu dong. Ya adil gitu loh. Betul. Iya, pemikiran Tepat abang bagus. sekali Artinya gini bang, kata-katamu, kenapa anak abang muda. hanya memikirkan tentang yang ilahi? Seharusnya abang juga menyembah yang tidak ilahi, iblis mungkin. Abang harus mengenal iblis, mungkin seperti itu. Abang Kenapa larinya ke sana? mengarahkan. Ya kan seperti itu bang. Kita manusia Iya, ini silakan, Ustaz. seharusnya jangan Silakan, Ustaz. hanya Diam, Ustaz saya bicara, nggak boleh dipotong. Aduh, maaf, nggak apa-apa. Bang 70 gini, kita mungkin maju dulu dikit ya ke pembahasan tentang yang Bang Handi utarakan di awal tentang konteks pembunuhan nih. Karena ada yang mengganjal di hati saya. Yesus itu adalah hakikat Bapa itu sendiri, berarti dia juga kan ya, Bapa itu. hakikat gimana? Hakikat Bapak itu gimana bang? Orang-orang Kristen mengimani Tritunggal itu berarti Yesus, Bapa atau anak, Yesus atau anak, Bapa dan Roh Kudus itu sehakikat. Hakikat gimana? Hakikat itu apa itu bang? Kira-kira? Kamu ndak Kenapa abang imani- bisa lebih condong bukan condong Bang, condong. Dengerin dulu lah, kan belum selesai Ustaznya ngomong. Sabar dulu. Selesaiin dulu Ustaz. Iya, Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Itu kepercayaan general orang Kristen lah, kita nggak usah perdebatkan itu. Abang kalau mau perdebatkan itu jadi missing the point. Gini, tema kita tentang pembunuhan, ya. Bahwa di dalam Islam membunuh itu dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Ya. Dalam kondisi perang misalnya, ada penjajah datang ya kita perang dong. Nggak mungkin kita cipika-cipiki dengan penjajah kan. Nggak mungkin kita kasih dia pipi kiri kita kan. Ayo silakan, atau leher kita silakan tebas. Kami kasih kepadamu, silakan tebas kami kan. Nggak mungkin begitu dalam Islam. Konsep kekristenan itu sepertinya begitu tadi. Tadi dibawakan Yohanes berapa tadi Bang Handi itu mirip yang di 15-13. 15-13 kalau Anda buka berita itu mirip yang disampaikan Putin ketika menyerang Ukraina. Pertanyaannya gini, ini kita bicara kaitannya dengan pembunuhan. Tuhan menyuruh membunuh di dalam Bible, kata bunuh itu ratusan, banyak sekali. Bunuh anakmu, bakar itu bahkan perintah bakar perempuan itu ada di dalam Bible. Bunuh semua yang bernafas.
anak-anak, domba, hewan-hewan juga masuk kategori yang mesti dibunuh. Itu kalau kita klaim itu mirip psikopat itu. Maaf ya, kalau yang istilahnya nggak berperasaan gitu, kayak seperti nggak ada perasaan gitu, itu kan mirip psikopat gitu. Anak-anak dibunuh, terus bayi-bayi atau hewan-hewan juga kena bantai. Lalu kemudian berpindah jadi mellow gitu di versi firman yang menjadi manusia itu. Itu kalau saya mau bertanya sama abang, kok bisa begitu? Dari yang versinya kesana banget, versi yang hadir ini kesini banget gitu. Bisa dijelaskan nggak? Silakan. Yang dimaksud tadi itu membakar itu. Yeremia 7:31. Saya baca ya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Gitu. Itu ada. Yeremia 7 nomor 31. Ustaz. Ginting, ini Ginting ya, buka mic-nya Ginting. Pakai nyamar-nyamar pula lu. Jatuh Ustaz, jatuh. Oh iya. Lu nyebut namanya sih saya udah paham. Lo, saya paham. Saya nggak mau nyebut biar dia tenggelam sekalian di sini gitu loh. Iya, itu pertanyaan saya di situ agak krusial karena temanya kan tentang pembunuhan tadi kan. Kok nggak ada konteksnya gitu? Kalau kita bicara dibunuh itu kan harus ada konteksnya. Dalam kondisi apa, bagaimana? Masa transisinya juga itu yang menurut saya aneh, kayak dulu kayak kejam banget, terus tiba-tiba begitu dia ke dunia jadinya kayak malah jadi korban. Tadi kan dia bahasakan, kamu fokus dia jadi korban gitu. Iya, korban ketika pakai ideologi kalian, pakai cara kalian beragama, dia korban ketika dia turun ke bumi. Tapi ketika dia di atas sana, dia belum turun, dia pelaku masalahnya. Dia pelaku. Dulu ini si Ginting, saya bersama Julius. Dia tiba-tiba masuk. Kirain tadinya bercanda, ngajak gue duel. Dia bilang, "Loh, canda kali lu bro, nggak boleh gitu lah, santai." "Enggak, gue serius. Kita duel. Kamu terlalu gitu loh." Ya udahlah, gue penuhi lah permintaanmu. Kau tinggal di mana? Saya datang malam ini juga. Itu malam jam 1, malam jam 12 gitu loh. Udah midnight show lah ya. Iya, ada itu ada ya. Dia bilang di Taman Mini. Yakin di Taman Mini? Ya kebetulan di Taman Mini kan banyak anak-anak sana. Saya telepon, mereka itu nggak tidur 24 jam. Kalau nggak percaya saya bawa telepon. Terus sekarang Ginting gini aja, kau Sherlock lah, saya datang. Demi wallahi saya datang. Dia digoreng. Ternyata endingnya apa? Dia lagi di Semarang, mengaku di Taman Mini. Gitu loh. Ajak duel tapi di Semarang. Ya udah. Kalau misalnya kamu di Semarang, ya udah saya datang, tinggal Sherlock alamat lengkapmu gitu loh. Atau kalau enggak ya kau datang ke Jakarta. Gitu. Nah, ternyata cuman emosi doang. Nggak bisa membuktiin ucapannya gitu. Itu sih jawaban dari dulu. Tadi saya tahu suaranya Bang Mukidi sih ngasih tahu. Ya pergilah dia tuh Padahal masih bisa digoreng-goreng tadi tuh. Izin sambung kerja ya. Abang-abangku di sini nyimak aja di bawah. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi dibawa, katanya saya penakut. Gimana sih bro, saya penakut, orang dia di Taman Mini, saya udah mau ke sono, ternyata dia di Semarang. Gini aja Yosua, lu naik kalau saya penakut, ya lu naik di sini mau diskusi pakai data, terserah lu naik di sini lah ya. Jadi masalah pembunuhan Ustaz kembali dibahas, boleh nggak sih Ustaz Tata atau Ustaz Alwan? Boleh nggak sih membunuh orang yang tidak punya salah? Oh ya, itu pertanyaannya juga. Iya. Dalam Islam itu kan tidak mungkin gitu.
Itu haram hukumnya, membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, kalau dikaitkan Bang Gimana? Andi kan pasti Yesus tidak bersalah kok dibunuh, itu kaitannya ke sana. Tapi kalau saya lebih ke berpikir begini. Kaidah pengambilan dalil ini, karena kita bicara pembunuhan anak-anak di Bible itu kan banyak ya. Gadis, anak-anak disuruh bunuh aja gitu. Habisi gitu, karena aura dendam Tuhan itu terasa banget gitu. Bahkan kalau kita lihat jumlah yang dibunuh Tuhan di Bible itu katanya miliaran. Ini bukan saya yang bilang, ini yang bilang ini John Steve namanya. Dia punya buku judulnya Drunk with Blood ya, mabuk dengan darah. Mabuk dengan darah. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Fakta di lapangan. Nah, kaitannya sekarang kalau kita tanyakan kepada kawan-kawan Kristen, ini kita bicara fair tentang pembunuhan itu. Di Islam Ustaz Atta tadi sudah jelaskan tadi, anak-anak nggak boleh dibunuh. Jangankan anak-anak, pohon aja nggak bisa kita ganggu pohon. Kalau bisa perang pakai pedang. Makanya di zaman dahulu kan untuk menghindari konflik lebih besar, ada selalu diawali dengan jagoan ketemu jagoan. Misalnya kayak yang terbaik dari kamu silakan maju, kalau kalah ya sudah, nggak usah perang sekalian, anggap saja kalian kalah, kan ada kayak gitu. Atau Betul. sudah gini aja, kamu saya lindungi aja, kita nggak usah perang, kita baik-baik lindungi tapi bayar jizyah. Kan ada aturan-aturan kayak gitu. Nah, aturan-aturan ini kekristenan mau ambil dari mana? Aturan-aturan seperti ini Nggak ada. Makanya kan wajar kalau kayak mereka tuh kayak saya kadang kayak berpikir gila ini, oten-oten ini banyak yang dukung Israel itu. Kalau mereka ngecap, iya demi Allah itu kadang-kadang saya kayak gila, mereka tuh nggak punya hati. Karena memang karena mereka tuh memang di Bible-nya begitu, memang bunuh anak-anak, segala yang bernafas. Jadi mereka lihat kayak gitu kayak biasa mungkin gitu. Jangan-jangan itu kontribusinya Bible. Kalau menurut saya sih begini Ustaz Al-Anwar, ada 2 poin ya. Misi penebusan dosa ini ada 2 poin. Poin yang pertama ya, jika kita meresapi apa yang disampaikan oleh pendeta Ezra Soru, beliau pernah mengatakan begini. Tuhan menjadi manusia itu memang tujuannya untuk mati katanya. Bisa saja Yesus itu menyelamatkan diri, artinya lolos dari kematian itu. Tapi kalau itu dilakukan oleh Yesus, artinya misi penebusan dosa itu gagal gitu. Poin yang pertama adalah Tuhan berubah menjadi manusia itu maksud dan tujuannya memang untuk bunuh diri. 1. Terus kemudian yang kedua, misi penebusan dosa dengan cara Tuhan menjadi manusia itu menjadikan orang-orang yang membunuh Yesus berdosa. Jadi diciptakan itu. Memang diskenariokan oleh Tuhan, orang-orang yang membunuh Yesus itu diskenariokan untuk berdosa. Karena kan membunuh orang yang tidak bersalah berdosa. Betul enggak? Betul loh, Bang Andi? Iya. Betul. Iya. Membunuh orang yang tidak bersalah berdosa. Artinya orang-orang itu yang membunuh Yesus itu memang diskenariokan untuk berbuat dosa, untuk melanggar hukum Tuhan. Gitu. Lanjut. Ya kalau cerita itu kan jelas absurd ya. Jelas, maksud saya cerita di Bible itu kan kita tahu nggak jelas, kontradiktif. Bilang Yesus itu memang dia ingin mengorbankan dirinya. Kalau dia mengorbankan dirinya, kenapa dia lari misalnya? Kenapa dia harus lari-lari dulu? Nanti kenapa harus suruh kumpulin uang, jual segala macam, beli pedang dulu, melawan? Ya. Tapi kalau ada kawan Kristen di bawah sini, kita bicara moral Nikolas. di awal. Itu orang Nikolas tadi. Nikolas. Oh iya, kita bicara moral tadi, moral. Nikolas, moral ini. Kita bicara moral. Dari tadi Nabi kami itu ditanya tentang moral, ya kan? Tentang membunuh, ya kan? Coba kita balik bertanya sama kawan-kawan Kristen. Apa moralnya Tuhan kalian menyuruh
membunuh anak-anak bayi yang masih digendong? Apa moralnya? Apa moralitasnya di mana? Kalau tidak, Tuhan kalian menyuruh tangkap mereka. Kalau dia menyerah, jadikan dia budak kalian. Lalu budak itu di Perjanjian Baru diajari, budak itu mau tuannya baik, tuannya jahat, ya harus tetap ditaati. Harus patuh dan taat seperti kamu taat kepada Yesus. Coba lihat. Pertanyaan saya, moralnya di mana? Ini kita bicara moral ini sekarang. Kalau kalian bisa mempertanyakan Islam, coba saya balik bertanya. Moralnya di mana? Senandung kepada Tuhan, senandung Tuhan untuk menghantam bayi-bayi itu ke batu-batu. Moralnya di mana? Ini bagi kawan-kawan Kristen yang paham ya, yang saya kutip ini Bible semua ini. Nah, coba silakan Nicholas. Saya kepingin tahu sekali moralnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Nicholas, buka mic bro. Nicholas, Pesan moralnya itu apa? Pesan moralnya apa? Tuhan memerintahkan untuk menghabisi, menghanguskan bayi-bayi itu pesan moralnya apa? Gitu. Lanjut, Nicholas. Itu di mana Pak yang Tuhan menyuruh untuk menghabisi bayi-bayi itu diambil dari mana datanya? Emangnya selama ini tidak pernah ketemu atau gimana? Atau pura-pura tidak tahu? Enggak, saya sih enggak karena ini jadi nggak terlalu sering membaca sih, sering membaca kitab jadi. Oke, ada Alkitab di situ atau gimana? Nah, ini saya lagi di tempat ini Pak, jadi enggak Intinya di Bible kamu lah, Tuhan mengatakan bunuh anak-anak yang masih dalam kandungan, gitu aja. Samuel 15:3 aja langsung itu. Samuel 15 nomor 3. Dia nggak ada Bible juga soalnya. Saya bacain ya. Ya. Jadi pergilah sekarang, kalah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan padanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai, gitu. Kenapa Bang? Pertanyaan saya. Moralnya di mana? Gitu. Anak-anak itu harus. Kita ini tangisi Palestina sekarang karena anak-anak jadi korban banyak sih. Kalau abang gimana nilai moralnya? Soalnya ini berkaitan, banyak oten-oten itu pendukung Israel. Saya tahu pasti itu. Mereka senang mungkin juga. Jangan nyebut itu bilang jadi di YouTube kena nanti. Oh innalillah. Israel. Saya sih tidak pernah mendukung yang namanya pembunuhan sih, kalau bukan saya. Yang lain. Tapi maksud saya yang itu moralnya di mana kira-kira dengan yang dibacakan Bang Handi tadi barusan? bilang aja Ustaz si rewel. Iya, si rewel. Aha. Apa moralitasnya Bang? Pertanyaan saya gitu, apa moralnya itu? Abang tidak bisa berkata-kata. Saya juga kurang, saya tidak terlalu paham deh Pak. Tapi kalau teks itu sudah dibacakan tadi, tanggapan abang bagaimana? Itu kalimat Tuhan loh. Masukin aja ke ini pembunuhan Yesus disalib, coba. Dia setuju apa enggak, itu aja kan? Tes. Ya nanti Bang Handi tuh gilirannya. Saya cuma penasaran aja itu standar moral kayak gini tuh bagaimana kawan-kawan Kristen menanggapinya itu. Karena tidak satu ayat dua ayat. Seperti misalnya Tuhan memerintahkan membakar mereka yang tidak menjaga kehormatan di Imamat pasal 21. Tuhan minta kalau ada anak perempuan imam itu dia nggak bisa jaga diri, bakar dia. Bayangkan itu, dibakar gitu.
Gimana Bapak meresponnya itu kayak gimana? Soalnya Islam itu terlalu lama di stereotipnya. Islam itu seperti keras, barbar gitu, nggak ada etika, nggak ada moral. Itu beban kita itu banyak itu dari dulu kita dikasih label begitu gitu. Sekarang saya coba baliki pertanyaan ini berdasarkan Biblos. Barang siapa yang anaknya ndak jaga gini, bakar dia. Coba pendapat abang gimana tuh, Nicholas? Anak-anak bayi yang masih menyusui, bunuh. Yang bernafas semua, habiskan satu kota Yeriko itu, habiskan semuanya. Coba saya mau tahu pendapat Bang Nicholas kayak mana. Itu mungkin mungkin mengandung pemahaman yang berbeda dari, soalnya saya tidak Kelas terlalu jemaat ini, Tad. Kelas jemaat kasih. Awam dia, Tad. Oke lah. ya saya awam nih saya. Iya. Lanjut. Oke lah. Kita maklumi kalau awam. Jangan dipaksa, Tad. Lu bertanya aja deh, bro. Lu ada mau nanya apa? Silakan. Nicholas, ada pertanyaan nggak? Saya belum ada pertanyaan sih. Oh, dia belum ada pertanyaan. Cuman ikuti aja sih. Saya cuman karena dari awal ikuti roomnya aja, saya tertarik sih sama pembahasan rohani kan, jadi Kalau Nicholas ini memang dari dulu sering nongkrong di sini, Bang Andi. Cuman dia Oh iya kah? lebih banyak nyimak, lebih banyak belajar. Nah, ini Nicholas ini. Jadi sementara di terapi ceritanya. Oke, maaf. Harusnya host kasih tahu dari awal. Ini jangan ini. Karena iya, karena di Komal saya di sini pasien terapinya itu lumayan juga. Kalau gitu kita suruh minta tolong kepada Ustadz Tata kerja. Ustadz masih monitor ya. Ini pertanyaan gini, Tad. Ya kalau ada yang tanya saya cek hadam aja. Ya gini, Tad. Pertanyaannya. Biar saya mewakili Nicholas. Tanya khadamnya dulu. Khadamnya apa, Tata? Udah Kristen dia. Bentar Bang Andi, bentar. Pak Nicholas. Mungkin Ya. Pak Nicholas di luaran sana mungkin mendengar dari teman, mendengar dari pendeta atau dari pastor atau dari homo, mendengar sesuatu tentang Islam. Mungkin apa yang ingin Pak Nicholas tanyakan kepada Ustadz kita di sini tentang Islam? Yang oh iya. nah, Saya kebanyakan sih dari media-media sosial gitu, kalau soal itu tentang, kalau misalnya tentang ajaran-ajaran Muslim itu kebanyakan saya tahu sih dari media-media sosial aja sih. Saya sering ikuti tentang media sosial itu kan, terkadang itu ada hal-hal yang seperti melenceng gitu, kayak apa ya? Apa? nggak apa-apa, utarakan saja, nggak apa-apa, utarakan saja. Apa keluh kesahnya apa nih seputar Islam? Nyolong mangga misalnya gitu, apa gitu. Enggak sih, tentang kayak ada biasa kayak bom bunuh diri. Oh itu iya. kan saya itu kan kayak kan Ya udah cukup. kurang setuju dengan Baik. dengan perbuatan jahat lah, kayak Baik. membalas Baik, cukup Pak Nicholas, dengan cukup. cara Ya udah cukup. Jadi Ustadz Alwan, di berita-berita itu kadang ada berita bom bunuh diri atau Kurangi menyebut itu kata 3 huruf itu loh, kena nanti. Oh iya. B aja B. Udah. Iya. Ustadz Alwan, Ustadz Tata, di dalam Islam apakah ada ajaran untuk ngebom misalnya diri atau ngebom gereja? Apakah boleh di dalam Islam? Salah lagi. Apakah boleh dalam Islam? Lanjut. Bilang aja petasan. B aja, B diri ya itu loh. Ini enggak kena loh nanti pada rungkat kita. Iya.
Apakah boleh di dalam Islam berdiri. berdiri itu? Silakan Ustadz Tata, Pak Ustadz Alwan. Diperbolehkan. Enggak. Di dalam Islam itu bunuh diri itu termasuk dosa besar. Dari besarnya sampai ulama madhab itu ada yang mengatakan tidak usah disolatin. Ya. Nah, karena mereka ini sudah dicap neraka gitu. Tapi ada juga imam boleh disolatin. Tapi bagi pemerintah itu tidak sunnah. Gitu. Itu dari apa? Dari besarnya dosa. Berarti intinya dalam Islam bunuh diri itu tidak dibenarkan, bahkan bagian dari dosa besar. Gitu. Sudah Pak Nikolas, gimana? Sudah puas? Ya, artinya pelaku bom diri itu artinya itu bukan mereka bukan karena ajaran agama yang Kan itu ajaran konyol itu. Udah dijawab ajaran konyol. tapi itu karena memang mereka seperti itu. Mereka mereka itu mengaku orang Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam gitu. Seperti misalnya Pak Nikolas nih, tetangga dengan saya damai-damai saja, tidak ada masalah. Maka haram hukumnya saya ini mengganggu Pak Nikolas. Jangankan memetong, jangankan membunuh Pak Nikolas, ya. Membuat Pak Nikolas ini tidak nyaman dengan kata-kata saya, dengan perkataan saya saja, itu hukumnya haram. Tidak boleh Pak Nikolas. Enak toh Islam toh? Jadi pelaku-pelaku itu mati konyol. Mati sangit, bukan mati sahid itu, tapi mati sangit, konyol. Udah itu dijawab ya. Ya, karena kan saya bertanya itu kan saya sering dengar tentang mati Ya udah nggak usah diulang, udah dijawab. Mati sangit. Mati sangit itu. Ya. Lanjut Pak Nikolas, lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa lagi ya? Nanti dulu saya pikir-pikir. Oke, saya pancing. Bang Nikolas terakhir ke gereja kapan? Saya gereja terakhir kapan ya? Bukan itu pertanyaannya. Biar Ustaz Tata juga bicara. Kamu percaya nggak itu Yesus dibunuh di tiang salib? Nah, kalau saya percaya sih. Oh, kamu percaya nggak Yesus tidak punya dosa? Saya percaya Yesus kan manusia suci. Boleh nggak membunuh orang manusia suci? Kalau menurut pandangan manusia memang tidak boleh. Tidak boleh. Kalau pandangan di luar manusia boleh? Pandangan di luar manusia maksudnya apa, Pak? Ya, menurut pandangan manusia tidak boleh. Terus pandangan bukan manusia boleh? Ya, itu kan pandangan umumnya kan memang berbuat baik artinya tidak boleh membunuh. Bagi seorang manusia kalau. Terus kenapa kau imani itu pembunuh? Tapi kenapa kau imani itu? Tapi kenapa kau percaya padahal itu tidak boleh? Imani apanya? Saya bukan imani saya bukan imani tentang pembunuhannya, tapi saya mengimani kematian Yesus, bukan pembunuhan. Jadi kau imani Yesus jadi korban? Taruh. Ya jadi kau imani jadi kau imani Yesus jadi korban gitu ya? Iya. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu saya imani. Tapi kalau untuk pembunuhan, tapi dia nggak layak mati, no? Gitu. Ya. Pembunuh itu pahlawan atau bukan pahlawan dia? Yang membunuh itu? Yang membunuh itu ya itu bukan pahlawan, itu memang orang jahat yang membunuh. Membunuh itu kan perbuatan jahat. Tapi kalau nggak ada yang bunuh dia, Yesus nggak mati loh. Ya itu kan sudah tertulis sudah biar dia takut
sebelum Yesus Coba ada. tak kasih penjelasan dulu, Tat. Silakan, Tat. Boleh nggak? Tat, monggo, Tat. Tata. Ya intinya gini aja dulu ya. Tata kasih dalil dulu. Pokoknya dalam Islam itu tidak boleh bunuh diri dulu. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kamu. Terus bagaimana hukumnya orang yang bunuh diri? Man tarada min jabali faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam. Orang yang melempar tubuhnya dari atas gunung atau bunuh diri, berarti dia melempar dirinya masuk ke dalam neraka. Nah, itu hukumannya. Baik Quran dan hadis itu dosa besar. Tapi di sini siapa yang bunuh diri? Nggak ada yang bunuh diri. Yesus itu bukan bunuh diri. Ya, ntar dulu baru mau ke sono. Ini tadi yang pertama. Sekarang Ini jawaban di dalam Islam. Bunuh diri itu neraka ya. Tidak boleh. Nah, membunuh orang yang tidak bersalah, Tat, boleh nggak? ya enggak lah. Tidak boleh. Dosa besar itu. Nah, sekarang ini Yesus tidak punya salah dibunuh gitu loh. Iya. Gimana ini? Saya juga tidak tahu. Tidak Kalau tahu saya juga. tahu jawabannya. Yesus tidak bersalah kalau mau dibunuh. Iyalah, memang dia seorang nabi ya, risiko ya mau dibunuh itu. Dan memang Iya, pasti orang yang mau membunuh para nabi itu pasti orang kafir yang benci ke dia. Dan juga iblis. Yang iblis dalilnya Yohanes Iya. 4 atau Yohanes 13 ayat 2. Israel yang benci dalilnya Matius 23:29 atau Wahyu 16 ayat 6. Jadi ada dua orang yang benci ke Yesus itu, iblis dan Israel yang menolak dia sebagai utusan. Nikolas ini loh signalnya dia nggak nerima dengan baik, dengan sempurna. Enggak, saya paham sih, saya paham. Amin. Menurut kamu bro, sebaiknya, menurut kamu nih kalau bisa kita mundur kembali, sebaiknya Yesus diselamatkan atau tetap Yesus dibunuh? Karena itu memang sudah takdir, sudah ditakdirkan. Yesus hadir ke dunia itu sudah ditakdirkan untuk mati. Jadi memang dia harus mati untuk menebus dosa. Takdir, siapa yang mentakdirkan itu? Ya. Bang Handi, coba Iya. coba ini Bang Handi, coba Kalau Tuhan ke tidak TKP datang Bang ke Handi. dunia untuk mati, kan Tuhan mati sebagai manusia. Makanya kita Coba Pak Mukidi deh, bawa Manusia ke TKP, bukan- bawa dia ke TKP coba. Pak Nikolas, kita langsung menuju ke TKP ya. Bentar Pak Nikolas, kita langsung ke TKP aja. Seandainya Pak Nikolas ada di tempat penyaliban Yesus itu pada waktu itu nih, seandainya nih, ya. Pak Nikolas ini melihat Yesus diseret-seret, disiksa, ditelanjangi, ya, disiksa dan lain sebagainya. Kalau Pak Nikolas berada di situ, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Nikolas? Membantu tentara Romawi atau menolong Yesus? sudah pasti menolong Yesus dong. Nah, lanjut Bang Kalau Andi. seandainya saya hidup pada Menolong zaman itu, Yesus. ya. Kalau seandainya Selanjutnya kalau kau menolong Yesus, tidak terjadi pembunuhan, kau bawalah Yesus, kau ungsikan, kau lindungi dia, berarti kamu nggak punya Tuhan, nggak ada penebus dosa. Tapi itu memang tetap terjadi pada saat itu, karena memang Yesus datang itu kan itu kematian Yesus itu bukan Tuhan. Kematian Yesus itu sebagai manusia, ketika dia mati itu sebagai manusia. Rohnya itu yang roh Tuhan. Jadi rohnya kembali kepada Tuhan. Sebagai dagingnya mati sebagai manusia, gitu. Jadi menurut kamu Yesus memang apapun yang Jadi menurut kamu apapun yang terjadi Yesus memang harus mati gitu ya? Ya karena memang di kitab itu. Tapi kan sudah ditolong. kan ditolong oleh Pak Nikolas tadi. Yesus ditolong oleh Pak Nikolas, diselamatkan. Kan artinya nggak jadi mati. Artinya kalau saya hidup pada zaman itu begitu. Tapi karena saya tidak hidup pada zaman itu, jadi
Iya, artinya kan Pak Nikolas menolong Yesus agar tidak terjadi atau tidak disalib oleh tentara Romawi. Kalau Iya. Yesus ditolong oleh Pak Nikolas, artinya kan Yesus selamat dari penyaliban itu, Iya. betul enggak? Betul. Nah, gugurlah misi penebusan dosa Yesus karena sudah diselamatkan oleh Pak Nikolas. Jadi umat Iya. Kristen dosanya tidak Kalau bukan- ditebus. Kalau bukan kehendak Tuhan, pasti bisa terjadi seperti itu. Ada yang menolong Yesus, tapi karena itu sudah kehendak Tuhan, maka Anak Tuhan. itu sudah kehendak Lanjut. Tuhan untuk Host, aku mati. izin turun ya. Iya, Ustadz Tata, Ustadz Talon, Bang Handi. Host, Assalamualaikum Iya, semua. iya. Lanjut. Waalaikumsalam. Harus terjadi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nomor motor. Ada yang mau ngajarin nggak ini anak ini? Katanya kehendak Tuhan, utusan Tuhan harus mati. Ada yang mau ngajarin nggak nih? Luruskan nih. Silakan. Nggak, Kalau itu yang gitu bahaya Bang alam Nikolas. apa nanti mah jadi masuk neraka, jadi membunuh. Bang Nikolas. Bang Nikolas. Iya, Saya kan masuk neraka alam kita apa? sambil belajar. Bang Biar Nikolas, Ustaz Tata dulu, Ustaz Alwan dulu ya. Silakan Ustaz. Bang Nikolas saya tanya, Yesus itu tahu tidak bahwa dia itu akan mengorbankan dirinya? Yesusnya itu tahu enggak? Yesus tahu dia akan mengorbankan dirinya. Yesus tahu. Dan Yesus tahu tidak Yudas Ini- akan mengkhianatinya. Yesus tahu kalau Yudas akan mengkhianati dia. Kalau Yudas akan mengkhianati dia, kalau Yudas tidak mengkhianati, dia akan ditangkap tidak sama pasukan Romawi. Apa? Kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, Yesus ditangkap tidak dengan pasukan Romawi. Kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, Iya, ya Yesus sudah pasti ditangkap, tidak ditangkap. tidak ditangkap. Nah, Pasti tidak. berarti Pasti Yudas ditangkap. berarti Yudas ada andilnya tidak dalam pengorbanan Yesus kepada kalian? Ada andilnya? Yudas, Iya, Yudas. dia andilnya sebagai pengkhianat. Iya, kalau Karena dia dia tidak menjadi mengkhianati pengkhianat, berarti Tuhan tidak ada sendiri. penebusan dosa kan? Yesus tidak mati, tidak ada penebusan dosa kan? Berarti Yudas Iya. berjasa apa tidak Yudas? Jangan ketawa. Saya sih kurang belajar sampai di situ sih. Maksudnya belum terlalu memahami sampai hal-hal seperti itu. Sama Makanya saya dengan yang tadi. Saya sih Kalau tidak berani Yudas- ke masuk terlalu mendalam sintak. Pakai Takut pakai bisa standar saya sederhana saja, melangkahi. pakai logika sederhana. Kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, tidak akan ada kematian Yesus dan tidak akan ada penebusan dosa kan? Berarti Yudas Iya. itu berjasa apa tidak? Berarti Berjasa. ada jasanya kan? Ya tidak. Karena dia Oh tidak berjasa. dia membunuh Yesus. Katanya karena dia berjasa. Yesus akan Saya- berhasil dengan misinya kalau Yudas mengkhianatinya atau tidak? Bisa tidak Yesus berhasil tanpa Yudas? Coba. Kalau itu sih saya nggak berani sih Pak. Soalnya Kenapa enggak? saya kan sebagai jemaat, masih sebagai jemaat, saya takut melangkahi. Maaf ya. Ya Bang Handi. Ya, saya Ya, ganti takut pemain. melangkahi Ya Nikolas, pemimpin agama. ya Nikolas ganti pemain dulu ya. Nikolas standby ya. Ya, saya hanya ya oke, saya hanya mengikuti Rom aja sih, hanya mengikuti. Inilah indahnya Islam.